Ada satu kalimat sederhana yang sering kita dengar, tapi tidak selalu mudah untuk dijalani. Merasa cukup. Di dunia yang terus bergerak cepat, kata "cukup" sering terasa asing. Kita diajarkan untuk terus mengejar lebih banyak. Lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pencapaian. Namun seringkali, semakin banyak yang kita kejar, semakin kita merasa lelah. Sampai pada suatu titik, banyak orang mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar membutuhkan semua ini? Dari pertanyaan sederhana itu, banyak orang mulai menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Hidup yang lebih tenang. Berikut 5 cerita tentang bagaimana rasa cukup bisa mengubah hidup seseorang. 1. Pikiran menjadi lebih tenang. Dina adalah seorang pekerja kantoran yang hidup di kota besar. Setiap hari hidupnya terasa seperti perlombaan. Bangun pagi dengan terburu-buru, berangkat kerja dengan pikiran penuh target, pulang malam dengan tubuh lelah. Di sela-sela itu, ia sering membuka media sosial dan melihat kehidupan orang lain. Ada teman yang baru membeli mobil baru. Ada yang liburan ke luar negeri. Ada yang pindah ke rumah yang lebih besar. Awalnya Dina tidak terlalu memikirkan hal itu. Tetapi semakin sering ia melihatnya, semakin muncul perasaan bahwa hidupnya masih kurang. Ia mulai berpikir bahwa ia juga harus memiliki hal-hal yang sama. Ia mulai bekerja lebih keras, mengambil lembur, dan bahkan mulai membeli beberapa barang yang sebenarnya tidak terlalu ia butuhkan. Namun anehnya, semakin ia mengejar semua itu, semakin pikirannya terasa berat. Suatu malam, setelah pulang kerja, Dina duduk di kamarnya yang penuh dengan berbagai barang yang pernah ia beli. Ia melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Banyak dari barang itu bahkan jarang ia gunakan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku melakukan semua ini? Hari itu menjadi awal perubahan kecil dalam hidup Dina. Ia mulai belajar untuk tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia mulai membatasi waktu melihat media sosial. Ia juga mulai bertanya sebelum membeli sesuatu, apakah aku benar-benar membutuhkannya? Perlahan-lahan, sesuatu yang berbeda mulai ia rasakan. Pikirannya tidak lagi dipenuhi keinginan yang tidak ada habisnya. Ia mulai merasa cukup dengan apa yang sudah ia miliki. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang. 2. Mengurangi beban hidup. Budi tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, tetapi rumahnya penuh dengan barang. Lemari penuh pakaian. Gudang penuh kotak. Rak penuh dengan berbagai benda yang sudah lama tidak digunakan. Setiap kali ia ingin membersihkan rumah, ia merasa kewalahan. Ada terlalu banyak hal yang harus dipikirkan. Suatu hari, anaknya yang masih kecil bertanya dengan polos, "Ayah, kenapa kita punya banyak sekali barang?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi membuat Budi terdiam. Ia melihat sekeliling rumahnya. Banyak barang yang sebenarnya hanya disimpan karena suatu saat mungkin akan digunakan. Tetapi kenyataannya, barang-barang itu sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Akhirnya Budi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mulai decluttering. Awalnya terasa sulit. Setiap barang seolah memiliki cerita. Tetapi setelah beberapa hari, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rumahnya menjadi lebih lega. Membersihkan rumah menjadi lebih mudah. Dan yang paling terasa, pikirannya juga terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa selama ini bukan hanya rumahnya yang penuh, tetapi juga hidupnya. Dengan memiliki lebih sedikit barang, hidupnya terasa jauh lebih sederhana. 3. Keuangan lebih stabil. Sari pernah memiliki kebiasaan belanja yang cukup impulsif. Setiap kali merasa lelah atau stres, ia sering membuka aplikasi belanja online. Hanya melihat-lihat saja, katanya. Namun seringkali berakhir dengan membeli sesuatu. Pakaian baru, tas baru, barang rumah tangga yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Awalnya semua terasa menyenangkan. Tetapi ketika tagihan datang, ia sering merasa cemas. Suatu hari Sari mulai mencoba sesuatu yang sederhana. Setiap kali ingin membeli sesuatu, ia menunggu 30 hari.
Jika setelah 30 hari ia masih merasa membutuhkannya, barulah ia membeli. Hasilnya cukup mengejutkan. Sebagian besar barang yang ingin ia beli ternyata hanyalah keinginan sesaat. Dalam beberapa bulan, pengeluarannya berkurang cukup banyak. Ia mulai bisa menabung lebih banyak dari sebelumnya. Saat itulah ia menyadari bahwa rasa cukup bukan hanya membuat hidup lebih tenang, tetapi juga membuat keuangan jauh lebih sehat. 4. Lebih mudah bersyukur. Pak Arman adalah seorang pria sederhana yang tinggal di desa kecil. Rumahnya tidak besar. Pekerjaannya tidak terlalu mewah. Namun setiap pagi, ia selalu terlihat tersenyum. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya, "Pak, kenapa Bapak selalu terlihat bahagia?" Pak Arman hanya tertawa kecil. Ia berkata, "Karena saya tidak terlalu sibuk memikirkan apa yang tidak saya punya." Setiap hari ia menikmati hal-hal sederhana. Minum kopi di pagi hari, berbincang dengan tetangga, melihat matahari terbit dari teras rumahnya. Hal-hal kecil yang sering diabaikan banyak orang. Ia tidak memiliki banyak, tetapi ia selalu merasa cukup. Dan karena itu, ia selalu merasa bersyukur. 5. Hidup menjadi lebih bahagia. Rina pernah berpikir bahwa kebahagiaan datang dari memiliki banyak hal. Ia bekerja keras untuk memiliki rumah yang lebih besar, mobil yang lebih bagus, dan gaya hidup yang lebih tinggi. Namun suatu hari ia menyadari bahwa ia jarang benar-benar menikmati hidup. Ia selalu sibuk bekerja untuk mempertahankan semua yang dimilikinya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk membuat perubahan. Ia mulai menyederhanakan hidupnya. Ia mengurangi barang-barang yang tidak perlu. Ia juga mulai mengurangi kesibukan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sebagai gantinya, ia mulai melakukan hal-hal yang dulu sering ia lewatkan. Menghabiskan waktu dengan keluarga. Berjalan santai di sore hari. Membaca buku tanpa terburu-buru. Hal-hal sederhana itu ternyata memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia akhirnya menyadari satu hal penting. Kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak. Kadang-kadang, kebahagiaan justru datang ketika kita belajar merasa cukup. Pada akhirnya, hidup dengan rasa cukup adalah sebuah pilihan. Di dunia yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, memilih hidup secukupnya memang tidak selalu mudah. Kita sering dihadapkan pada berbagai godaan untuk mengikuti tren, membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan, atau membandingkan hidup kita dengan orang lain. Namun ketika kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak, kita akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Rasa cukup bukan berarti kita berhenti bermimpi atau berhenti berusaha. Kita tetap boleh memiliki tujuan, keinginan, dan rencana untuk masa depan. Tetapi semua itu dilakukan dengan kesadaran, bukan dengan tekanan. Kita berusaha karena kita ingin berkembang, bukan karena kita merasa hidup kita kurang. Banyak orang baru menyadari pentingnya rasa cukup setelah mereka merasa lelah dengan gaya hidup yang terlalu penuh. Mereka memiliki rasa cukup membantu kita memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap hari dengan lebih sadar. Kita tidak perlu memiliki semuanya untuk merasa bahagia. Kadang-kadang, justru dengan memiliki lebih sedikit, kita bisa merasakan lebih banyak kebahagiaan. Lebih sedikit barang yang harus dipikirkan. Lebih sedikit keinginan yang membebani pikiran. Lebih sedikit tekanan untuk mengikuti standar orang lain. Sebagai gantinya, kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan, kebebasan, dan rasa syukur. Hidup dengan rasa cukup juga membuat kita lebih menghargai proses. Kita tidak lagi terburu-buru mengejar hasil, tetapi lebih menikmati perjalanan. Setiap langkah kecil terasa lebih berarti karena kita menjalani hidup dengan kesadaran, bukan hanya mengikuti arus. Jika saat ini kamu merasa hidup terlalu penuh, terlalu sibuk, atau terlalu berat, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah semua yang ada dalam hidupku benar-benar aku butuhkan? Mungkin ada beberapa hal yang bisa dilepaskan. Mungkin ada beberapa keinginan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Perlahan-lahan, dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu,
kita bisa memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar memberi makna dalam hidup. Karena pada akhirnya, hidup yang bahagia bukanlah hidup yang penuh dengan segala hal, melainkan hidup yang cukup dengan apa yang benar-benar penting.